Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan bahas materi tentang bangun ruang 3 dimensi. Jadi materi ini tuh merupakan materi kelas 12 di semester ganjil. Lebih tepatnya itu tuh merupakan materi matematika wajib ya. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Di sini udah ada kita pertama itu akan membahas kedudukannya dulu ya. Kedudukan dari titik, garis, dan bidang. Jadi yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Itu kayak mana sih maksudnya kan? Jadi ada dua macam kedudukan titik terhadap garis itu yang kayak mana? Yang pertama ada titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis itu seperti ini. Misalnya ini ada garis ya, ini garis X ya. Nah di tengah-tengah sini tuh nggak harus di tengah-tengah ya, pokoknya di antara garis ini itu ada titik nih, titik A ya kan. Kalau dia titiknya benar-benar pas di garisnya, itu dinamakan titik terletak pada garis yang diingat sebelah sininya ya. Terus yang kedua ada titik terletak di luar garis. Yang mana titik di luar garis itu? Titik di luar garis itu ada garis lagi nih, XY, garis XY. Nah ada titik tapi dia tuh nggak pas di garisnya, entah di sini atau di sini. Yang penting nggak nyentuh garisnya, berarti itu namanya titik terletak di luar garis. Itu pertama ya, kedudukan titik terhadap garis. Oke, lanjut. Yang kedua, ada kedudukan titik terhadap bidang. Oke, seperti apa sih terhadap bidang itu? Jadi ada dua juga. Titik terhadap bidang itu yang pertama ada titik terletak pada bidang, maksudnya ya ini. Titik terletak pada bidang. Jadi misalnya ada bidang ABCD lah, sebut aja ya, ABCD. Terus di tengah-tengah sini tuh ada titik A. Itu disebutnya dia terletak pada bidang karena dia ada di dalam bidang ini kan titiknya. Atau bisa juga ini bidang A, B, C, D. Nah titik B ini terletak di mananya bidang A, B, C, D. Nah titik B ini terletak pada bidang A, B, C, D, seperti itu ya. Yang kedua itu ada titik terletak di luar bidang. Nih ada apa ya, titik bidang A, B, C, D lagi ya, bidang A, B, C, D. Terus ada ini B aksen lah anggap ya, ada titik B aksen di luar bidang ini nih, nggak di situ. Jadi ini disebutnya titik terletak di luar bidang. Kalau ada kubus nih kayak gini ya, ini A, B, C, D, E, F, G, H tuh ya. Ini E, F, ini F ya. Titik F itu terletak titik-titik pada bidang A, B, C, D. Berarti jawabannya terletak di luar bidang ABCD ya, seperti itu kalau di luar bidang. Lanjut, yang ketiga ada kedudukan garis terhadap garis. Jadi garis sama garis nih. Yang pertama sejajar itu jadi sama-sama dia tuh sejajar arahnya nih, kayak ini ya. Ini sama ini sejajar, ini sama ini sejajar. Itu yang dinamakan kedudukan garis sejajar dengan garis juga. Ini ABCD ya. Garis AB sejajar dengan garis CD gitu ya. Oke, yang kedua ada bersilangan. Bersilangan itu seperti ini nih contohnya. Jadi itu tuh terletak pada bidang yang berbeda. Kan bingung ya, ini gimana maksudnya? Contohnya nih langsung aja lihat di kubus ini lagi aja ya. Ini ada misalkan A, B, C, D, E, F, G, H ya kan. Garis AB titik-titik dengan garis ini aja deh, garis apa nih tadi di sini, GC. Ini kan A, B, C, D, E, F, G. Ini C, ini G kan. Berarti garis AB titik-titik dengan garis GC. Jawabannya bersilangan. Garis AB bersilangan dengan garis GC karena dia di sini, yang satunya di sini. Kalau berpotongan juga bukan. Kalau sejajar dia nggak sejajar, satunya berdiri, satunya tidur kan, mendatar. Kalau berpotongan itu seperti ini nih. Ini AB, ini EG kan, ini EF maksud saya, ini EF, ini AB. Nah misalnya titik AB itu berpotongan dengan titik FB, nah itu baru itu berpotongan. Karena kalau dilanjutin garisnya dari sini, misalnya kita tarik sampai bawah, terus ini tarik sampai samping lagi, itu bakal berpotongan, bakal ada titik temunya ya kan, titik potongnya itu berpotongan. Beda ya sama titik yang bersilangan, maksud saya garis yang bersilangan itu terletak pada bidang yang berbeda. Oke. Selanjutnya ada kedudukan garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang itu nih, yang pertama ada garis terletak pada bidang. Contohnya ada bidang A, B, C, D.
Terus garis AC itu terletak pada bidang, karena dia ada di bidang sini lah, ya kan garisnya. Garis AC terletak pada bidang ABCD. Dia masih termasuk di bidang ABCD ini, ya kan. Lanjut, ada garis sejajar dengan bidang, ya kan. Maksudnya gimana nih? Ada bidang ABCD lagi, misalkan. Ya, ini misalnya X, Y. Dia itu sejajar, sama lah kayak garis tadi ya. Garis terhadap garis. Intinya sama aja. Jadi kalau sejajar kayak gini tuh itu sejajar namanya ya. Lanjut, ada garis menembus atau memotong bidang. Ini ada bidang A, B, C, D. Terus ada garis E, B, ya kan. Nah, garis EB ini memotong bidang A, B, C, D. Sama kayak garis terhadap garis kayak tadi. Jadi kalau ini kita tulisin lagi tuh garisnya, terus ini kita tulisin lagi, itu bakal memotong kan dia. Cuma ini karena ini doang berbentuk kubus, tapi sebenarnya ini memotong, ya kan. Jadi garis EB memotong garis bidang ABCD maksudnya kan. Oke. Terakhir ada kedudukan bidang terhadap bidang, ya kan. Ada dua, ada yang sejajar, ada yang berpotongan. Nih, dipermudah aku warnain, ya kan. Yang sejajar itu ini nih, yang bidang ini dan bidang ini. Dia posisinya sejajar kan. Atau bisa juga bidang ini dan bidang yang bawahnya. Atau sisi depan dan sisi belakang itu sejajar. Itu yang dinamakan sejajar ya. Sedangkan kalau berpotongan sama, pokoknya sama seperti garis terhadap garis, garis terhadap bidang, bidang terhadap bidang itu sama berpotongan. Jadi bidang ini berpotongan dengan ini, atau bidang ini berpotongan sama ini, atau yang lain juga itu berpotongan. Pokoknya kayak berbentuk L atau ya, pokoknya kayak berbentuk L itu berpotongan. Oke, langsung aja ke contoh soalnya aja ya, biar lebih paham nih. Contoh soal kita tulis dulu. Bentar. Jadi contoh yang pertama aku udah gambar kubus ya, kubus A B C D E F G H, ya kan. Pertanyaannya, sabar. Nomor 1A. Yang pertama pertanyaannya titik E, terus dulu titik E terletak titik-titik garis apa ya, garis FG aja ya, garis FG. Nih, lihat, titik E terletak titik-titik garis FG. Nih ya, kita lihat, ini titik E terletak titik-titik dengan garis FG yang ini. Titik E di sini, garis FG di sini. Titik terhadap garis itu cuma ada dua, pada dan di luar, ya kan. Ini E, ini garis FG, berarti ini jawabannya di luar, ya kan. Karena dia nggak ada di, kecuali titik F terletak pada garis FG itu baru pada, ya kan. Karena ini E, jadi jawabannya di luar garis FG. Ini E, ini FG. Jadi jawabannya di luar ya teman-teman. Oke, yang pertama di luar. Oke, lanjut yang B. Yang B itu titik C terletak titik garis CG ya, garis CG. Jadi titik C ini terletak di mananya sih pada garis CG? Maksudnya dengan garis CG ini, titik C yang ini, garis CG yang ini, C sama G. Jadi otomatis C ada di garis CG kan? Berarti terletak pada garis CG jawabannya. Ingat ya. Kalau dia ada di garisnya berarti jawabannya pada. Kalau nggak ada di garisnya ini, itu di luar kayak tadi yang E. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga atau yang C. Yang C nih, titik H terletak titik satu lagi ya, garis HG deh, garis HG. Jawabannya apa? Titik H terletak pada titik H terletak titik garis HG. HG ini titik H nih, ini titik H, garis HG yang ini HG. Jawabannya pada ya, karena H ada di garis HG, titik H ini ada di garis HG. Jadi titik H ini terletak pada garis HG. Oke, seperti itu ya, ingat ya.
Kalau dia nggak termasuk di garis itu, berarti itu di luar garisnya ya kan, posisinya, letaknya. Oke, lanjut yang D. Sekarang nomor 1 yang D. Titik B terletak titik bidang ABCD aja dulu deh. ABCD. Lihat nih. Jadi titik B di sini ya, titik B. Terletak titik-titik bidang ABCD, bidang ABCD. Ini titik terhadap bidang ya. Titik keduluan titik terhadap bidang nih. Ya kan? Ada pada, ada di luar, sama, ada dua juga ya kan, kayak titik terhadap garis. Oke nih, ini titik B, titik terletak titik-titik bidang A, B, C, D. Kita lihat nih, B sama bidang A, B, C, D. B ini masih termasuk kan sama bidang A, B, C, D. Berarti titik B terletak pada bidang A, B, C, D. Seperti itu ya. Sama aja kayak yang titik terhadap garis. Kalau dia masih termasuk pada itu jawabannya pada. Kalau nggak termasuk sama itu, sama garis atau bidangnya, itu di luar ya kan. Lebih enak sih ngeconnya kalau kayak gitu ya. Oke, lanjut nih, kita taruh di atasnya deh gambarnya ya. Soal selanjutnya yang ke E ya. Yang ke E, titik F aja deh. Titik F terletak titik bidang ADEH aja. ADEH. Kita lihat ya. Nih dari gambarnya. Titik F terletak titik bidang ADEH. F yang ini, ADEH yang mana? ADEH ya kan. Dia F ini ada nggak di bidang ADEH? Nggak ada kan, titik ini nggak termasuk di bidangnya kan. Berarti titik F ini terletak di luar bidang ADEH. Itu ya jawabannya. Berarti jawabannya titik F terletak di luar bidang ADEH. Oke. Lanjut ke yang F ya. Contoh soal yang F itu titik A terletak titik ya kan, bidang EFGH aja deh, EFGH. Nih lihat nih gambarnya. Titik A di sini, bidang EFGH di atas. A ini nggak termasuk kan sama bidang EFGH, nggak ada nih titiknya di antara ini. Dia berarti jawabannya di luar bidang EFGH, seperti itu ya. Berarti jawabannya titik A terletak di luar bidang EFGH. Di luar bidang EFGH. Oke. Lanjut ke soal G ya, contoh soal G. Garis ya, sekarang kita garis FB terletak titik garis BC. Jadi garis FB terletak di titik garis BC. Kita lihat nih, FB sama BC ya. Garis FB sama BC. FB yang ini, F sama B, garis FB sama tadi apa? Tadi itu garis BC ya, FB BC. Garis BC, ini FB, ini BC. Jawabannya otomatis kan kata aku tadi yang bentuknya kayak L itu berpotongan ya. Kayak yang kata aku tadi, garis terhadap garis atau garis terhadap bidang itu sama ya. Kalau bentuknya kayak L gitu itu berpotongan ya kan. Ini tadi garis FB dengan BC itu terletaknya berarti berpotongan ya kan, bentuknya kayak L gini. Berarti jawabannya yang ini itu garis FB terletak berpotongan garis BC. Oke, kita tulis dulu ya. Berpotongan garis BC. Oke. Lanjut ke contoh soal selanjutnya, ke H ya. Berarti contoh soal yang H itu garis
garis AD aja deh, garis AD terletak titik-titik garis CG ya, CG. Oke. Gimana garis AD sama CG ya? Garis AD sama CG. AD yang ini AD, CG yang ini C sama G. Sejajar bukan? Dia yang satu mendatar, yang satu lurus gini ya, kayak angka 1. Kalau berpotongan, satunya di sini, satunya di sini, kecuali garis AD sama HD itu berpotongan. Berarti kalau garis terhadap garis itu tadi kalau nggak sejajar bersilangan berpotongan. Tadi sejajar bukan, berpotongan bukan, berarti sisanya bersilangan. Ingat, bersilangan itu terletak pada bidang yang berbeda. Jadi garis-garisnya itu terletak pada bidang yang berbeda. AD sama CG pada bidang yang berbeda kan ya kan? Berarti jawabannya yang soal yang H itu garis AD terletak bersilangan garis CG ya kan? Bersilangan. Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Itu tadi garis sama titik garis. Oke. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Ini udah masuk ke bidang ya. Jadi bidang kita tulis nih. Bidang ABCD terletak titik-titik kan bidang EFGH deh, bidang EFGH ya kan. Nih gambarnya udah ada ya. Jadi bidang ABCD terletak titik-titik dengan bidang EFGH. Udah tahu lah ya, udah kelihatan. Sama-sama seperti ini nih, sejajar berarti ya. Jadi kalau sama-sama kayak gini, atas bawah itu sejajar, atau samping nih yang bidang ini sama ini itu juga sejajar, sama aja ya. Atau sisi depan belakang itu juga sejajar. Berarti jawabannya terletak sejajar. Ya kan? Oke. Lanjut contoh soal yang ketiga, yang terakhir ya. Bidang EFGH terletak titik-titik ya kan, titik-titik bidang BCFG. Oke, udah kelihatan nih EFGH yang ini, BCFG yang ini bentuknya kayak L ya, L terbalik tuh ya kan. Jadi kalau seperti itu sama aja berpotongan. Ingat ya, kalau yang kayak L itu berpotongan. Berarti bidang EFGH terletak berpotongan dengan bidang BCFG. Oke. Berarti yang terakhir ini jawabannya berpotongan ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bagi yang belum. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh kalian share di media sosial yang kalian punya ya. See you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.